Sebenarnya hari ini berawal dari podcast ya. Kemarin dari tim saya ada permintaan untuk podcast korban pelecehan seksual di bawah umur. Tadinya saya benar-benar nggak tahu. Pas begitu jalan di podcast yang disampaikan oleh korban ini sangat kelewatan sih menurut saya. Pelakunya seorang oknum ulama cukup dikenal di daerah Bekasi. Dari ceritanya saya sendiri juga terpanggil ya, karena salah satu, dua-duanya ini masih ada hubungan saudara ya. Yang satu anak angkatnya dibesarin dari kecil, dari umur 16 bulan ya. Yang satunya lagi keponakannya sendiri, keponakan kandung loh sendiri, pasti ada hubungan keluarga. Dua-duanya dilecehkan dari kecil. Yang ponakannya dari SD itu diminta, mohon maaf ya, diminta oral, diminta juga sampai dipegang-pegang, pelecehan sampai hubungan badan. Dan anak angkatnya sendiri itu juga diperlakukan hal yang sama, bahkan dibiayain kuliah, kalau nggak dikirim video nggak akan dikirim uang jajan. Selagi saya bawain, saya pikir ini tingkah yang sangat bejat sekali ya. Jadi saya izin dengan mereka juga memberikan bantuan hukum, dan mereka juga mengizinkan. Karena menurut saya kalau misalnya kita nggak kasih atensi, ini akan berlarut-larut ya. Dan ini korbannya, saya yakin nggak cuma dua ini, pasti ada lagi korban yang lain. Makanya saya kasih support penuh dari saya dan Athena Group. Saya turunkan tim pengacara saya juga untuk bantu sampai masalah ini selesai. Mungkin dari korban dulu, mungkin cerita singkat. Siapa ya dari ya, Zulfa silakan. Oke, dari aku sendiri, aku dilecehkan sama ayah angkat aku dari aku 2 SMP. Itu dari situ dia melakukan persetubuhan pada saat liburan pesantren, dan itu kejadiannya terus menerus. Pokoknya setiap liburan pondok pasti dia selalu ngelakuin itu. Dan terus berlanjut sampai aku kuliah dan sebenarnya pas aku selama ini tuh nggak tahu kalau aku anak angkat dari si pelaku ini. Cuma aku baru tahu itu pas aku naik kelas 2 SMA, karena itu juga tahunnya ibu angkat aku mergokin aku lagi dicabulin sama si pelaku ini pas lagi tidur siang. Di situ aku baru tahu kalau aku tuh bukan anak kandung dari si pelaku. Itu dilakuin berturut-turut setiap liburan pondok dengan paksaan. Setiap dia mau ngelakuin kayak gitu, aku sebenarnya selalu selalu nahan gitu, selalu nahan, selalu pegang badan aku supaya dia nggak benar-benar masukin kelaminnya. Cuma semakin aku nahan, semakin dia maksa gitu, sampai akhirnya ngomong, emang keperawanan kakak buat siapa sih gitu, udah buat ayah aja gitu. Terus udah kakak nikahnya sama ayah aja. Sampai aku tuh berpikir, kenapa ya ayah gue tuh kayak gini, kenapa tadinya aku mikir itu mungkin hal yang biasa gitu, soalnya aku mikirnya itu emang kasih sayang ayah ke anak perempuannya atau kayak gimana. Karena di setiap dia ngisi-ngisi ceramah, ngisi-ngisi acara, aku beberapa kali sering juga diajak sama dia, dan dia tuh selalu ngebanggain aku di depan jamaah-jamaahnya, di depan orang-orang. Sampai akhirnya pas aku tahu aku bukan anak angkatnya, aku langsung berpikir, oh berarti selama ini aku digituin, itu bukan hal yang wajar, itu salah.
Dan dari situ aku baru sadar gitu. Alasan dia pertama kali mau mencoba mencabulin kamu, dia bilang apa? Dia sebenarnya nggak pernah ngomong apa-apa dong. Jadi setiap saya lagi tidur siang atau lagi tidur pasti dia selalu kayak gitu, selalu apa ya, melakukan hal kayak gitu ke saya. Yang waktu dia mau masukin, dia bilang mau sembuhkan kamu apa? Oh iya, dia bilangnya waktu itu alasannya karena saya anak pondok. Biasanya kalau anak pondok tuh ininya gatel-gatel gitu, apa ya, kelaminnya tuh gatel-gatel, makanya dia alasannya nanti ayah obatin kelaminnya gitu. Saya kira oh mungkin ayah saya kayak gini, perhatian, peduli sama saya, makanya dia ngelakuin kayak gitu. Ternyata bukan cuma, sebenarnya nggak gatel-gatel ya, sebenarnya gatel-gatel Alasannya? cuma alasan aja gitu. Bahkan waktu udah ketahuan sama ibu angkat saya juga bilangnya hilaf, terus dia bilangnya tetap kayak gitu mau ngobatin kelamin saya yang gatel-gatel. Ini pelakunya diduga ya. Ini ketua forum alim ulama. Alim ulama loh. Iya, penjaga alim ulama. Ketuanya loh. Ketua umum. Kalau dia minta, kamu sering minta video? Iya, sering minta video waktu aku udah memasuki kuliah. Jadi kuliah dia pisah tempat, dia sudah bersyukur banget, sudah kuliah itu pisah tempat tinggal. Tapi setiap kali mau kasih jajan harus kasih video. Iya, pokoknya setiap dia ngirim transferan atau setiap aku yang minta uang buat keperluan kuliah, buat keperluan bayar kos, pasti dia selalu bilang, ayah aja ngirim transferan tanpa disuruh, masa kamu ngirim video harus ayah suruh dulu. Terus dia selalu bilang kayak gitu. Dan sebenarnya bukannya aku nggak bisa nolak atau ngelawan, cuma beberapa kali aku sering banget alasan, terus beberapa kali aku sering bilang nggak kekirim videonya, atau bahkan beberapa kali aku juga sering bilang nggak bisa ya, aku lagi ada organisasi kampus atau rapat atau segala macam. Pasti ujung-ujungnya besok-besoknya dia tetap nunggu kiriman video, dan kadang nggak ngasih uang gitu. Kadang ayah nggak TF karena kamunya juga nggak pernah ngasih video, dibilang gitu. Oke. Dari kamu bagaimana? Dari aku, Ini ponakannya ya? iya dari aku dicabulin pas kelas 6 SD, pas aku mau berangkat sekolah. Di situ aku pernah emang sempat tinggal di rumahnya Mas Turo, karena emang Mas Turonya sendiri yang menyuruh aku buat tinggal di rumahnya, karena dengan alasan dia ingin nyekolahin aku, biayain sekolah aku, dan temenin istrinya karena dia sering ceramah malam. Jadi aku nemenin istrinya, dan biasanya itu istrinya yang nganterin aku sekolah. Tapi ini tiba-tiba Mas Turo yang pengen nganterin aku berangkat sekolah pagi-pagi. Di situ dia nganterin aku naik mobil. Di situ dia tiba-tiba di jalan berhenti di tengah jalan. Di situ dia nyuruh aku buat megang kelaminnya, dan di situ dia juga menyuruh aku untuk oral. Di situ benar-benar aku nggak tahu kalau misalkan itu hal yang nggak baik, karena aku pun juga takut sama Mas Turo. Jadi aku tetap ngelakuin hal itu, dan dari situ hal itu terus berlanjut sampai aku kelas 1 SMP. Aku dilakukan persetubuhan dengan Mas Turo. Dia di situ aku sama Mas Turo berdua. Di situ juga ada teman aku. Dia mau ada teman aku buat pulang karena dengan alasan ingin pergi ke rumah nenek.
pas aku udah rapi, temen aku udah pulang, ternyata dia nyuruh aku masuk ke kamarnya. Dan situ dia bilang, wah tuh buka ya celananya. Dari situ dia benar-benar masukin kelaminnya ke dalam vagina aku. Di situ benar-benar ngerasain aku sakit banget sampai kayak gak kuat banget, sampai kayak nahan. Dari situ aku benar-benar gak bisa ngomong, kayak cuma bisa diem. Dan setelah itu dia mengeluarkan cairan, dan setelah melakukan besoknya pagi itu, karena aku belum menstruasi di satu SMP itu, paginya aku ngeluarin pendarahan karena aku kira aku mens, tapi ternyata itu keluar cuma 2 harian, bahkan gak nyampe 2 hari. Ternyata aku bukan mens, tapi karena vagina aku luka. Dari situ Mas Suro tetap terus berlanjut melakukan itu ketika istrinya lagi keluar, entah lagi belanja atau ke rumah orang tuanya istrinya. Di situ dia benar-benar melakukan sampai pas bulan Ramadan kemarin, dia masih megang-megang tubuh aku. Dan di situ karena aku lagi mens, jadi dia nggak melakukan sampai setubuhan, tapi dia tetap memegang kemaluan. Oke, saya pikir cukup lah ya. Saya aja waktu di podcast darah saya aja mendidih ya, dan menurut saya ini keterlaluan. Sebenarnya saya males sih bawain podcast dan juga bawa masalah ini jadi ke media jadi lebih besar ya, karena menurut saya ini mempermalukan Islam. Saya nggak mau mempermalukan Islam, saya pengen jaga baik nama Islam juga, tapi menurut saya ini tingkahnya sudah keterlaluan, dan kalau dilanjutkan justru ini yang namanya merusak nama Islam ya. Maka itu saya, tim kuasa hukum saya, segenap perusahaan saya akan bantuin korban ini sampai dapat keadilan. Bang Jeffrey, saya sudah tunjuk sebagai kuasa hukum untuk bantu korban-korban ini. Bang, boleh silakan. Ya, begini, sedikit saya tambahkan. Yang perlu digarisbawahi adalah terjadi pertama kali adalah ketika korban ini masih dalam usia anak, di mana pada waktu itu Zulfa, kita sebut saja Z ya, kelas 2 SMP pertama kali ya, itu mengalami pencabulan. Lalu kemudian dilanjutkan, jadi sejak tahun 2017 setiap liburan itu ketika Z ini pulang ke rumah, baik itu libur puasa, baik itu liburan juga semester, liburan kenaikan kelas, si Z ini pulang, disitulah terjadi proses pencabulan itu. Tadi dikatakan bahwa awalnya menolak sampai pada akhirnya di tahun 2020, disitulah terjadi pertama kali persetubuhan itu. Dan sekali lagi usia Z masih tergolong anak. Ya, jadi ini adalah tindak pidana terhadap anak. Lalu kepada saudari S. Saudari S pertama kali mengalami adalah kelas 6 SD. Ini luar biasa, kelas 6 SD. Dan terjadi pertama kali persetubuhan adalah kelas 1 SMP, betul ya? Pertama kali persetubuhannya adalah kelas 1 SMP. Belum menstruasi bahkan. Belum menstruasi. Nah, ini kan tergolong tindak pidana yang luar biasa. Maka dari itu, tanggal 7 Juli kemarin, saudari Z telah melaporkan pelaku di Polres Metro Bekasi. Nah, harapan kami, Polres memperlakukan kasus ini secara atensi. Segera tangkap pelaku, segera tersangkakan dan ditahan. Kenapa? Kenapa ini bisa terjadi? Pertama begini, dalam dugaan tindak pidana pelecehan seksual atau persetubuhan dengan anak, itu pasti awal mulanya adalah relasi kuasa. Apa yang dimaksud relasi kuasa? Di mana salah satu pihak itu lebih kuat daripada pihak yang lainnya. Katakanlah nih, seperti contoh tadi saudari Z mengatakan, ini adalah ayah angkatnya dan dilakukan pada saat dia SMP kelas 2.
Artinya pada saat itu yang lebih kuat adalah ayahnya, dan Z ini adalah di posisi yang lemah. Jadi dalam posisi yang lemah tersebut tidak mungkin dia bisa melakukan pemberontakan. Nah pertanyaannya, kenapa kok baru dilaporkan sekarang? Karena keberaniannya sekarang baru muncul ketika dia sudah dewasa. Ketika relasi kuasa itu sudah semakin mendekati, yang awalnya relasi kuasanya sudah terlalu jauh, di mana satunya seorang ayah angkat, usianya sudah dewasa, bahkan sudah berumur lah begitu. Lalu kemudian saudari Z ini masih istilahnya anak-anak, tergolong usia anak. Di situ saudari Z tidak berani melakukan pemberontakan. Nah pada akhirnya ketika saudari Z sudah tidak tahan lagi dengan perilaku tersebut, dilaporkan pada tanggal 7 Juli. Betul ya, dilaporkan tanggal 7 Juli. Pasal yang dilaporkan adalah Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang TPKS. Begini, dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia, ini berlaku internasional. Korban pelecehan seksual, saya ulangi, korban pelecehan seksual, apapun yang disampaikan dianggap benar karena dia merupakan korban. Tidak boleh dibantah, dikecualikan dapat dibuktikan sebaliknya. Saya ulangi ya, ini poin penting. Dalam hak asasi manusia, setiap korban pelecehan seksual, khususnya perempuan dan anak, wajib dianggap benar. Jadi ketika dia berstatement apapun mengenai apa yang peristiwa yang dia alami, itu wajib dianggap benar. Tidak boleh dibantah, dikecualikan dapat dibuktikan sebaliknya. Nah, mengapa saya menerima perkara ini? Pada waktu itu Dr. Richard menghubungi saya, kita berdiskusi di situ, ada beberapa bukti yang sudah ditunjukkan, dan menurut kami ini sudah memenuhi unsur. Kenapa? Karena ada bukti chat-chat, walaupun bukti chat itu belakangan baru dia miliki. Kenapa? Karena pada waktu itu dia sudah berpikir dewasa. Untuk membuktikan peristiwa ini, bukti chat itu masih tersimpan sampai hari ini. Isi bukti chatnya apa? Permintaan video itu tadi seperti yang diceritakan. Nah, lalu kemudian kita kembali ke Undang-Undang TPKS nih. Dalam undang-undang jelas sekali dikatakan begini, bahwa dalam undang-undang penghapusan kekerasan seksual itu, satu pelapor sudah cukup jika didukung alat bukti yang lain. Jadi tidak perlu ada saksi lain, cukup satu pelapor saja didukung dengan alat bukti yang sah lainnya. Apa alat bukti yang sah lainnya? Tentu ada visum di situ. Yang kedua ada psikologis forensik. Sudah diperiksa keduanya ya. Berdasarkan dua alat bukti itu, psikologis forensik dan kemudian ada visum et repertum, dan keterangan korban sendiri, maka ini sudah bisa dinaikkan ke penetapan tersangka dan bisa dilakukan penahanan. Karena sekali lagi itu syarat yang diberikan oleh Undang-Undang TPKS. Artinya sejak awal peristiwa ini, tindak pidana ini, dugaan tindak pidana ini sudah memenuhi unsur sejak awal dilaporkan begitu. Lalu kemudian yang perlu saya juga garis bawahi di sini, kenapa kok saya dengan Dr. Richard mau membantu kasus ini? Sekali lagi, kami berdiri atas nama kebenaran. Mungkin mereka ini adalah orang-orang korban-korban yang tidak bisa mendapatkan akses keadilan secara langsung. Mungkin ada hambatan-hambatan, karena sekali lagi namanya korban itu perlu kita support. Nah, pertanggal 24 Juli mereka berdua sudah menunjuk saya, tentu melalui Dr. Richard, menunjuk saya sebagai kuasa hukumnya. Maka dari itu saya meminta kepada Polres Metro Bekasi, sekali lagi, baik itu kepada Bapak Kapolres yang terhormat, Bapak Kasat Reskrim, termasuk kepada penyidik unit PPA, kami minta perkara ini untuk diatensi. Segera tetapkan tersangka dan segera lakukan penahanan. Tujuannya apa? Mereka ini korban. Mereka tentu berharap pelaku segera ditahan. Kalau enggak, takut enggak sehari-hari ini? Kalau belum tahu nih, kalau katakanlah belum tahu bahwa pelaku ditahan, takut enggak? Ada ketakutan. Apa ketakutannya? Selalu diancam dan Udah beberapa kali diancam juga sih. Sudah ada ancaman juga. Maka dari itu kami meminta sekali lagi, demi kebaikan daripada korban, tetapkan tersangka dan segera lakukan penahanan. Karena menurut saya sudah memenuhi unsur, alat buktinya juga sudah memenuhi. Satu pelapor dan satu alat bukti sah lainnya, yaitu berupa visum dan berupa psikolog forensik. Mungkin itu dulu, Dok. Kalau dari saya, penutup aja dari saya. Kasus ini sudah saya ambil, saya bantu. Saya dan tim saya pokoknya semuanya bantu full. Jadi bagi siapapun di luar sana yang pengen intervensi, yang pengen ganggu, ataupun yang pengen menyakiti korban, baik dari adik Z ataupun juga S, kalau kalian berani lakukan intervensi, kalian akan berhadapan juga dengan saya.
Jadi siapapun yang gangguin mereka, siapapun yang ngancam kalian, kasih tahu dengan saya, mereka juga akan berhadapan dengan saya. Karena kasus ini juga sudah saya bantu full, penuh. Tanpa biaya, yang saya inginkan cuma satu, mereka berdua dapat keadilan yang benar-benar. Itu aja. Oke, boleh bertanya? Ini ada pertanyaan ya? Boleh? Dok, ini kan menarik dok ya. Korban ini terindikasi ada cuma 2 orang lagi, apa ada korban lagi nih? Kalau dari posisi? Ya, kalau dari cerita mereka ya kita nggak tahu ya. Bahkan korban Z sendiri itu dari 2 SMP, korban S dari kelas 6 SD. Tapi mereka baru tahu aja tuh 1-2 bulan terakhir. Mereka aja baru tahu 1-2 bulan terakhir setelah cerita sama-sama ternyata sama-sama korban. Nggak tahu, kita nggak tahu. Tapi kalau dilihat dari tingkah laku sih, harusnya sih nggak mungkin 2 ini ya. Tapi saya pikir kita nggak usah ngitung korban deh. Nanti kan keluar sendiri korban-korban yang lainnya kalau misalnya ini jalan ya. Tapi seperti kata Bang Jeffrey tadi, 1 aja sebenarnya sudah cukup. Apalagi 2 dan bejat seperti ini ya. Ini dengan keluarga seperti ini loh. Kalian bayangin nggak kalau nggak dengan keluarga? Apalagi ini kita bawa-bawa nama ulama ya. Kan kita juga belajar patuh, belajar nurut dengan ulama. Ini sangat mengerikan. Ini predator sih menurut saya. Dok, ini disebutkan tadi disebut oknum Habib. Apakah ini ruangannya? Sorry, bukan Habib, oknum ulama kiai. Dia disebut kiai ya, pada di kota Bekasi. Bukan Habib Kiai ya? Nah, Tapi dia punya pesantren atau pribadi itu? Apa gimana? saya nggak tahu. Cuma punya yayasan aja sih, yayasan majelis taklim pengajian rutin. Tapi kalau untuk tinggal sendiri sekarang gimana berarti? Lapor. Karena kalau sekarang sudah dilaporkan, tentu kita tidak bisa memberitahu di mana tempat tinggal daripada korban. Kenapa? Untuk alasan keselamatan dan ketenangan daripada korban. Yang pasti saat ini korban sudah berada di rumah yang aman, begitu, dan dalam perlindungan hukum dari Dokter Richa dan dari saya, begitu. Begini, perlindungan hukum tentu yang memberikan adalah kami tim kuasa hukum, tetapi Dokter Richard juga mensupport dari segala arah, dalam artian apa yang diperlukan oleh para korban, Dokter Richard akan mengusahakan untuk mensupport itu. Nah, tadi pertanyaan dari wartawan, apakah ada indikasi dari ada korban lain? Begini, ini juga momentum. Sekali lagi ini momentum. Dengan beraninya mereka speak up, dengan beraninya mereka berdua berbicara di depan publik mengenai apa yang mereka alami, mengenai dugaan tindak pidana persetubuhan dengan anak, maka kami juga menghimbau, mungkin ada korban-korban lain di sana. Silakan untuk bergabung ke Polres Metro Bekasi. Kami juga membuka diri, karena jangan sampai katakanlah di luar sana ternyata banyak korban yang lain, ya kami juga akan melindungi korban-korban tersebut sampai mendapatkan keadilan. Kenapa? Sekali lagi kami berdiri di atas kebenaran. Kami sudah melihat bukti-buktinya. Kalau di luar sana ada anak-anak yang lain atau perempuan-perempuan yang lain yang merasa juga korban yang sama dari terduga pelaku, silakan datang ke Polres Metro Bekasi untuk memberikan keterangan. Begitu. Bicara bukti-bukti fakta, kalau bicara seksual itu kan ada sumbernya dalam terutama video. Saya melakukan itu, terutama lagi ada sperma ya dalam posisi. Begini, sekali lagi ya, kita berbicara pembuktian tadi seperti yang saya katakan. Untuk membuktikan ketika mereka usia anak di kelas 2 SMA dan yang satu kelas 1 SMP, tidak mungkin mereka berpikir sperma itu mereka simpan. Tidak akan mereka berpikir seperti itu. Makanya tadi saya mengatakan ada relasi kuasa, di mana satu pihak lebih kuat daripada pihak yang lainnya. Maka dari itu ketika mereka masih usia anak, ya tentu mereka nggak akan berpikir ke sana. Nah, ketika mereka sudah dewasa, ketika mereka sudah semakin bertumbuh, usianya semakin bertambah, disitulah mereka mulai memberontak. Berpikir, ini benar nggak nih yang seperti ini? Dan mereka mencapai satu kesimpulan bahwa ini adalah perbuatan yang bejat. Maka dari itu mereka baru melakukan pemberontakan, memberitahu kepada keluarga, baru mengajukan laporan kepada kepolisian. Kalau ditanya ada buktinya, tadi saya sudah sampaikan. Menurut Undang-Undang TPKS, 1 pelapor ditambah 1 alat bukti yang lain yang sah, sudah cukup. Ada visum, ada psikolog forensik. Menurut saya, berdasarkan undang-undang, 3 alat bukti itu sudah cukup untuk memenuhi unsur. Tapi kalau untuk oknum pelaku itu sudah didatangin atau sudah konfirmasi atau bagaimana? Ya, sedikit bercerita, memang mereka sudah mengkonfirmasi kepada pelaku. Seperti apa yang di podcastnya Dr. Richard itu kan sudah ditampilkan semua. Ada rekaman di situ, bisa ditonton di situ, di podcastnya Dr. Richard. Jadi mereka bersama keluarga sudah mendatangi pelaku pada tanggal 3 Juli, begitu.
Tapi reaksinya Iya, kita nggak akan melihat reaksi dari mereka bagaimana, seperti apa, mau mengakui, mau tidak mengakui, biarkan bukti yang berbicara. Dan sekali lagi, menurut hak asasi manusia, apapun yang mereka sampaikan tidak bisa dibantah kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Nah, karena mereka sudah berani melapor, mereka ada psikolog forensik yang sudah memeriksa, ya tentu menurut saya itu sudah memenuhi alat bukti. Bang, infonya pelaku sudah ditetapkan tersangka dan sudah ditahan. Nah, ini kan kita Sudah ya? Berarti ditegasin aja. Alhamdulillah. baik. Sekali lagi kita mau sampaikan begini. Tadi kita mendapatkan informasi, nanti kita akan cross check kembali, kita akan datang kepada Polres Metro Bekasi. Tapi menurut informasi bahwa memang pelaku sudah ditetapkan tersangka. Kita nggak tahu nih kapan, makanya kita akan nanti kita harus based on data ya. Jadi kami baru mendapatkan informasi ya, kita akan cross check ulang. Tetapi kalau informasi itu benar, besok kita akan sampaikan. Tentu ini merupakan berita yang bahagia ya. Tentu merupakan berita yang bahagia karena kemarin, kapan ketemu Dokter Richard? Kemarin. Kemarin ya. Kemarin jam berapa? Kurang lebihnya jam sore, siang nih. Makanya kita cek nih. Karena ya harapan kami adalah kalau ini benar ya, sekali lagi kalau ini benar sudah ditetapkan tersangka dan ditahan, walaupun ini belum akhir dari segalanya, masih panjang nih cerita. Ada pengadilan, ada penuntutan. Tapi bagi kami ini satu langkah yang baik. Apa yang sudah dilakukan Dr. Richard ini ternyata sudah mendapatkan positif lah, mendapatkan timbal balik yang baik. Begitu. Karena kita dengar sudah tersangka, nanti kita akan cross check. Mungkin begitu, Dok. Kalau bagi aku sih nggak penting di saya ya. Cuma saya kasihan ya, sampai mereka ini sampai nggak berani pulang. Sampai kamu nggak bisa pulang ya sampai ya. Masih dicari-cari, sampai sekarang juga masih diintimidasi untuk berdamai. Bahkan dikatakan ini aib keluarga. Ini bukan aib keluarga, saya bilang dengan dia. Ini bukan aib keluarga, saya bilang. Ini kejahatan seksual, ini bukan aib keluarga. Kalau mereka, kan saya sampaikan dengan korban kemarin, kalau bapaknya nuntut, saya yang besarin, saya yang sekolahin, saya yang biayain hidup, saya bilang kan kemarin, suruh mereka catat notanya, hitung aja makanan dari kecil sampai gede, sekolahnya berapa, hitung aja, selesaiin semuanya, nanti saya bayar lunas semuanya. Karena ini menurut saya ini bukan aib keluarga, ini bukan harus diselesaikan dengan kekeluargaan menurut saya ya. Apalagi ini seorang yang kita yang harusnya kita hormati, seseorang yang harusnya kita jadi panutan kita. Jadi kalau saya nggak akan kasih ampun untuk yang seperti ini, Bang. Saya pengen yang kayak gini punya itu menjadi pelajaran jerah. Ya harapan saya pun juga bisa diberitakan supaya nggak ada korban yang lain. Satu korban yang lain keluar dan tidak ada korban yang lain lagi. Ya, kalau kayak gini, Bang, misalnya nih ya, selesai keluar nggak di penjara atau nggak dihukum, kan bisa terjadi korban yang lain, sangat berbahaya sekali. Ya. Nah, biasanya begini, Dok. Biasanya ini juga untuk pengetahuan. Ketika dalam proses penuntutan itu akan ada tuntutan yang namanya restitusi. Restitusi itu adalah ganti kerugian, walaupun sekali lagi itu tidak akan mengembalikan kondisi korban seperti semula, tapi ada kewajiban jaksa penuntut umum untuk mengajukan restitusi. Itu nilainya bermacam-macam. Nanti kami akan berkoordinasi berapa nilai yang dimintakan kepada terduga pelaku untuk diberikan kepada korban untuk ganti kerugian. Walaupun sekali lagi itu bukan jalan untuk memulihkan kondisi psikologis, tetapi ada yang disebut restitusi begitu. Jadi ya sekali lagi, kalau mereka mengatakan hitunglah semua, berapa mereka bisa menghitung kerugian apa, sakitnya mereka secara psikologis, beban mentalnya mereka, rasa malunya mereka, rasa traumanya mereka, tidak mungkin bisa diganti oleh apapun itu. Maka sekali lagi, kami meminta sekali lagi kepada Polres Metro Bekasi, khususnya kepada Pak Kapolres, atensi perkara ini agar cepat dan tidak berlarut-larut. Tapi sudah dilaporkan kan? Sudah, per tanggal 7, tadi saya sudah sebutkan per tanggal 7. Nah, info ini kan baru kita dapat nih, nanti kita akan cross check. Tapi kalau itu benar, ya kami cukup menyambut gembira. Apresiasi kepada Polres Metro Bekasi. Sebagai kuasa hukum korban sendiri, artinya dikenakan pasalnya nanti apa? Yang Undang-undang perlindungan kepada korban, kepada tersangka. Undang-undang perlindungan anak dan Undang-undang TPSK. Ancamannya berapa tahun? Minimal 5 tahun. Minimal ya, bukan kita bicara maksimal. Karena kalau Undang-undang perlindungan anak ada ancaman minimal. Beda dengan tindak pidana umum. Ini tindak pidana khusus.
dan dianggap kejahatan luar biasa, maka minimal hukumannya adalah 5 tahun pidana penjara. Maksimalnya Bisa 15. 12, bisa 15, bisa 20. Oke, saya dukung maksimal lah. Dan ini juga untuk adik-adik di sini juga saya pengen kasih tahu. Mereka datang tuh dengan saya tuh dengan ketakutan. Mereka datang itu juga kayak nggak tahu mau bawa ini kemana karena kasusnya juga mandek. Saya juga cuma pengen kasih tahu ini di depan media semuanya. Kalian berdua nggak usah takut. Kalian sudah punya saya sekarang, kalian punya Bang Jeffrey juga, nggak usah takut apapun itu, siapapun yang ngancem kalian, kasih tahu dengan saya akan lindungi kalian. Oke? Jangan takut, apalagi berdamai, karena ini bukan sesuatu yang harus kita damaikan. Oke? Ada lagi? Tapi intinya dokter membantu orang ini indikasi apa? Mungkin bukan masalah agama ya, tapi rasa kemanusiaan apa agama? Lebih konteksnya kemana? Dua-duanya lah saya pikir ya. Saya pikir juga awalnya saya itu benar-benar nggak mau bawain podcast ini ya, karena membawa podcast ini, saya kan baru mualaf juga ya, dan saya juga pengen mencitrakan Islam yang baik ya. Menurut saya membawa masalah ini tuh kayak membawa berita bahwa Islam itu kurang baik ya. Tapi selagi saya di podcast, darah saya mendidih sendiri karena menurut saya ini terlalu kelewatan. Justru kalau ini ditutup-tutupin, itulah yang akan merusak ya menurut saya. Jadi menurut saya ini bukan ditutupin, ini bukan salah Islamnya kok, ini oknum ya kok yang bermasalah. Oknumnya itu yang dikejar. Dok, untuk penegasan masing-masing ADZ dan S, berapa lama mengalami itu dan usianya sekarang berapa? Kamu usia berapa sih? 22 ya? Kamu berapa? 21, 22. Berarti sudah berapa tahun itu? Hampir 10 tahun. 17. Dari usia berapa kamu? Dari usia 11. 15 dari 7 tahun yang lalu. Kamu dari 6 SD. 6 SD umur sekitar 12. Berarti sekitar 9 tahun yang lalu. Secara psikis mental saat ini gimana? Psikis mental saat Wah, ini? nggak usah kalian tanyakan lagi lah yang masalah kayak gitu punya. Saya pikir itu nggak perlu kita tanyakan lagi. Mereka juga sudah ke psikolog juga ya. Dan nanti kalau misalnya kalian punya ada masalah, ada gangguan, kecemasan atau apa juga bilang dengan saya coba support juga nanti. Oke? Lagi?